Film ini menceritakan seorang tabib yang baik hati. Selain disegani karena kungfunya yang hebat, ia juga dikenal banyak membantu orang-orang tanpa harus membedakan di antaranya. Dia juga menguasai kitab rahasia perguruan Shaolin Utara. Tak heran beberapa bandit juga bertobat dan insaf atas sikapnya tersebut. Gimana keseruan filmnya? Silahkan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan jom kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan penduduk Cina dalam keadaan terpuruk. Hal ini disebabkan oleh tingginya korupsi para pejabat, masuknya pengaruh asing, impor opium, dan bencana alam. Dalam keadaan ini terlihat seorang tabib yang betul-betul membantu masyarakat tanpa pamrih. Dia tak lain adalah ayah Wong Fai Hung yang bernama Wong Keiying. Keluarga mereka dikenal baik meski saat itu istrinya masih belum pulih dari sakit. Setiap waktu tertentu Guru Keiying sering menyambangi keluarga mereka. Untuk menyambut si guru, Ibu Fai Hung meminta izin pergi membeli bahan makanan yang dirasa kurang. Namun di perjalanan pulang, ia tak sengaja menjumpai si guru yang tengah dikepung sekelompok orang bertopeng. Si guru yang bernama Lo Acoi memberi isyarat terhadap Ibu Fai Hung agar segera pergi dan berpura-pura tak mengenalnya. Namun tak tinggal diam, ketua kelompok ini menyuruh anak buahnya mengejar wanita tadi. Sementara mereka akan menghadapi orang tua ini. Tampak di antara mereka terdapat dendam yang besar. Meski si guru sama sekali tak mengenalnya. Karena kelelahan, penyakit Ibu Fai Hung kambuh. Ia terjatuh dan meninggal di tempat. Sedangkan di sisi lain si guru berhasil mengalahkan beberapa anak buah bertopeng. Tak ada pilihan, ketua kelompok itu pun maju menghadapi si guru. Dalam pertarungan itu Guru Lo menggunakan senjata rahasia. Ia juga tahu siapa orang di balik topeng tersebut. Menyadari lawannya, si guru terus menyerang tanpa henti. Tapi sayang, ia kalah dan ditangkap kelompok itu. Beberapa waktu kemudian di pemerintahan kita diperlihatkan seorang jenderal bernama Wei Mogi. Ia dikenal tegas dan baik karena banyak membantu pengungsi yang berdatangan dari tempat lain. Keberaniannya menutup gudang opium di berbagai tempat membuatnya dikagumi oleh rakyat. Opium telah merusak banyak orang karena efek kecanduan yang parah. Dari itu Jenderal Wei dan prajuritnya berniat menggeledah salah satu pabrik yang dicurigai ada di kota ini. Pemilik pabrik itu juga salah satu geng yang memiliki peran besar dan ditakuti di kota Guangzhou. Kelompok mereka dikenal dengan nama Geng Ma. Singkat cerita, dalam pemeriksaan barang haram tersebut, para prajurit dihadang kelompok Geng Ma. Dengan lantang salah satu ketua Geng Ma bernama Hong Sum menolak gudang mereka harus diperiksa. Tak terhindar lagi, kedua kelompok akhirnya saling serang. Akibat perkelahian itu banyak korban berjatuhan. Hong Sum sendiri sekarat, ia dilarikan ke tempat pengobatan Tabib Wong. Di sana tampak Alak, anak buahnya, memaksa agar Tabib Wong segera mengobati kakak mereka. Melihat itu Wong tetap bersikap tenang. Walaupun orang-orang ini tanpa adab masuk ke kediamannya, ia juga dengan tulus mengobati Hong Sum dengan keahlian medis. Alhamdulillah Hong Sum yang tadinya sekarat menjadi selamat. Ia sendiri sangat berterima kasih atas hutang nyawa yang diberi Tabib Wong. Di tempat lain ternyata Guru Lo masih hidup dan ditahan. Orang bertopeng ini juga merupakan saudara seperguruan mereka di Shaolin. Tampaknya ia menginginkan kitab rahasia yang dimiliki Guru Lo. Namun si guru menolak memberi karena ia takut kitab tersebut akan salah digunakan. Di kediaman Hong tampak seorang wanita cantik mencarinya. Rupanya wanita ini adalah kakak dari adik mendiang istrinya. Ia sendiri terkejut mengetahui si adik telah mati. Tak heran ia menyalahkan Wong adalah seorang tabib namun tak mampu menjaga adiknya. Kehadiran Fai Hung kecil lalu menjelaskan semua sampai si bibi tenang dan merelakan semua ini. Di dalam kota, Jenderal Wei menjumpai para penduduk dan pengungsi.
Ia dengan tegas berkata akan selalu membantu dan memberikan pasokan makanan. Semua orang terlihat kagum atas sikapnya, tak terkecuali Tabib Wong yang kebetulan juga di sana. Hong Sum si ketua geng juga mulai pulih dari luka. Saat ini ia kembali ke markas geng Ma untuk menjumpai si ketua. Tapi saat itu ia malah dihina seorang perempuan bernama Fong Xin. Sebab tak biasa Hong Sum pulang dengan kekalahan, terlebih lagi cedera seperti ini. Tak terima atas perkataan rekannya itu, urat kepala dan bekas sayatan semakin tampak menandakan kemarahan. Perkelahian pun terjadi. Tak berselang lama seseorang kemudian datang melerai. Rupanya orang ini adalah ketua pemimpin geng Ma. Ia bernama Mamo. Simpati melihat kaki Jenderal Wei pincang, Tabib Wong dengan sukarela menawarkan diri untuk mengobati. Ia pun disambut baik oleh jenderal. Di sana mereka berkenalan. Yang lebih mengejutkan lagi, Tabib Wong berhasil mengobati kaki si jenderal yang tadinya kaku untuk digerakkan. Tapi sedikit ia terkejut melihat luka yang sangat tak asing. Singkat cerita, Tabib Wong kemudian pamitan. Ia menolak hadiah karena niatnya memang tulus untuk membantu. Atas sikap orang ini, Jenderal Wei tahu jika dia memanglah orang baik. Kebetulan juga Jenderal Wei akan keluar kota. Ia memberikan Tabib Wong tumpangan. Tapi di perjalanan mereka lagi-lagi diserang anak buah geng Ma. Melihat Jenderal Wei yang mulai terdesak, Tabib Wong lalu membantu. Sampai geng Ma lebih memilih mundur. Menyadari Tabib Wong juga ahli bela diri, jenderal dengan kagum bertanya siapa nama gurunya. Di sini Tabib Wong tak memberi informasi lebih, sebab ia merasa sebatas memiliki kemampuan bertahan saja. Tapi tentu Jenderal Wei tak yakin karena ia bisa menilai kalau jurus yang digunakan tadi adalah milik dari perguruan Shaolin Utara. Di tempat geng Ma, Mamo sangat marah atas kegagalan anak buahnya membunuh Jenderal Wei. Ia merasa akan berhasil karena jumlah mereka lebih besar. Kedua anak buahnya sendiri saling menyalahkan sembari menceritakan kehebatan kungfu Tabib Wong yang telah menghalangi. Tak mau tahu Mamo kemudian menyuruh mereka menghabisi si tabib. Terlihat Hong Sum berat melakukan tugas karena ia tahu orang itu pernah menolongnya. Tak ada pilihan, mereka lalu menjalankan tugas untuk menghabisi Tabib Wong. Dalam pertarungan itu, Fong Xin berhasil melukai si tabib dengan anak pisau beracun. Sekuat tenaga juga si tabib meladeni mereka. Hong Sum yang merasa tak tega sengaja kalah. Sebelum pergi, ia meninggalkan sebotol penawar untuk menetralkan racun tersebut. Atas gagalan yang berulang kali, Mamo semakin marah. Namun Fong Xin yakin kalau Tabib Wong tentu tak akan bertahan lama dikarenakan racun itu tentu akan segera membunuhnya. Di samping itu, Tabib Wong mulai khawatir dengan keluarganya. Ia berpesan kepada Bibi Fai Hong agar putranya dijaga jika hal buruk terjadi, karena saat ini ia telah bermasalah dengan kelompok geng Ma. Mendengar informasi Tabib Wong masih hidup, Mamo semakin bertambah marah. Fong Xin tahu kalau ada seseorang yang telah memberikannya penawar racun, karena mereka bertigalah yang memiliki penawar tersebut. Tak ada alasan lagi Hong Sum akhirnya dihajar anggotanya sendiri. Ia juga dikeluarkan karena dianggap berkhianat. Nasib baik Tabib Wong menemukannya di jalan. Tanpa ragu ia membantu orang ini lagi. Keesokan pagi, Hong Sum yang tak ingin melibatkan keluarga si tabib berniat pergi. Di sana ia dicegah karena lukanya masih belum membaik. Terlebih lagi Tabib Wong tahu kalau Hong Sum dikeluarkan gengnya gara-gara memberikan penawar racun. Untuk itu ia meminta agar Hong Sum sebaiknya tinggal sementara. Ia berkata setiap pasien yang ada di tempat ini merupakan tanggung jawabnya. Ia tak peduli resiko apa yang akan didapat. Mendengar ketulusan itu, Hong Sum terharu. Karena keluarganya sendiri tak ada yang peduli dengannya. Tampak ia mulai insaf atas apa yang dilakukan sebelumnya. Di lain waktu, Tabib Wong mengobati luka kaki Jenderal Wei. Di sana Jenderal mendapat undangan langsung dari geng Ma untuk membicarakan sesuatu. Tapi mereka tahu ini semua adalah jebakan semata. Jenderal Wei juga berniat menjebak geng tersebut untuk menghentikan bisnis opiumnya. Dari itu ia meminta Tabib Wong andil dalam tugas baik ini. Dengan sepenuh hati Tabib Wong setuju atas rencana si jenderal.
Singkat cerita, Jenderal Wei tiba di markas geng Ma. Ia disambut baik oleh Mamo. Geng ini meminta Jenderal Wei bekerja sama dalam bisnis kotor. Tak tanggung-tanggung, Mamo siap memberikan imbalan tinggi apabila si jenderal menutup mata atas usahanya. Bukan itu saja, Mamo siap berbagi hasil seandainya Jenderal Wei setuju. Karena pendirian yang teguh, si jenderal menolak sambil mengancam ketua geng. Ketegangan pun mulai terlihat. Saat itu juga Tabib Wong datang bersamaan para prajurit. Dengan sekejap mata juga geng ini dilumpuhkan dengan rencana yang matang. Hanya saja Fong Xin berhasil kabur dari penyergapan. Tak tinggal diam, Tabib Wong mengejar wanita itu. Di sini Fong Xin menyesali perbuatannya. Ia meminta belas kasih Tabib Wong agar dibebaskan. Tabib hanya diam mendengar perkataan wanita ini. Sedikit ia simpati setelah tahu kalau Fong Xin memiliki anak kecil yang saat ini tentu akan mencari ibunya. Keberhasilan Jenderal Wei melumpuhkan geng Ma membuat rakyat semakin bangga. Terlebih lagi gudang opium ditutup olehnya. Di lain waktu, Tabib Wong mengunjungi seseorang nenek yang sedang menangisi cucunya yang sakit. Rupanya keluarga ini adalah keluarga yang ditinggalkan oleh Fong Xin. Anak kecil ini juga merupakan putranya yang dimaksud. Tanpa pedikasi, Tabib Wong lalu meminta izin untuk mengobati anak tersebut. Selain itu juga Tabib Wong terus mengobati luka Jenderal Wei. Semakin hari luka itu dirasa membaik, yang sebelumnya tak ada satupun tabib berhasil mengobatinya. Atas hal ini Jenderal kagum dengan kepintaran Tabib Wong membuat obat. Di lain waktu gudang opium yang pernah ditutup pemerintah itu pun dibuka kembali. Hal ini membuat si tabib bingung siapa orang yang telah mengambil alih atas kuasa tersebut. Tentu keterlibatan salah satu pemerintah nakal ada dalam masalah ini. Tabib Wong berinisiatif membuat obat ketergantungan opium. Ia berharap bisnis kotor ini segera berakhir. Tak lama kemudian salah satu prajurit membawa pesan agar Tabib Wong segera menghadap ke Jenderal Wei dengan membawa persediaan obat. Rupanya si jenderal meminta Tabib Wong untuk mengobati salah satu tahanan berat yang saat ini sedang kritis. Ia takut tahanan ini mati dan laporan untuk atasannya akan gagal. Tahanan ini sangat penting baginya dibandingkan tahanan yang lain. Ia juga ditempatkan di ruangan khusus dan dirantai. Yang lebih mengejutkan, Tabib Wong sadar jika orang ini adalah gurunya. Namun ia tetap bersikap tenang dan mengikuti kemauan si jenderal. Meski di dalam hati ia tak tega melihat kondisi si guru. Beberapa hari berlalu, Tabib Wong masih memikirkan hal itu. Tiba saatnya ia pun kembali ditugaskan mengobati tahanan itu. Di sini si guru menyadari keberadaan muridnya. Mereka berpura-pura tak saling mengenal untuk menghindari kecurigaan. Tabib Wong bertanya kenapa bisa si guru ditangkap dan ditahan seperti ini. Guru Lo menjawab kalau perguruan Shaolin Selatan telah dihancurkan oleh Wei Mogi. Ia sengaja tak melibatkan Tabib Wong agar terhindar dari ancaman Jenderal Wei yang ingin menghabisi orang-orang perguruan. Tapi naas, ia tertangkap tak kala ingin mengunjungi keluarga Tabib Wong. Mendengar itu sangat masuk akal, kalau luka Jenderal Wei tak asing baginya. Kepercayaan si tabib kepada Jenderal Wei sendiri berkurang atas penjelasan si guru. Ia juga menceritakan alasannya membantu Jenderal Wei karena rasa simpati yang ternyata salah. Kini kita tahu kalau orang-orang bertopeng yang menyerang Guru Lo adalah Jenderal Wei sendiri. Karena waktu yang terbatas, penjaga meminta si tabib segera keluar, walau kejelasan masalah belum didapat. Berhari-hari Tabib Wong berusaha membuat obat ketergantungan opium, tapi usaha itu belum berhasil karena harus mengobati penderita penyakit yang lain. Di saat Tabib Wong mengobati bocah itu lagi, Fong Xin tiba-tiba menyerang. Ia tak tahu kebaikan Tabib Wong selama ini telah mengobati anaknya. Si nenek lalu menjelaskan kalau anaknya telah sembuh dari sakit atas bantuan Tabib Wong. Terlebih lagi ia melihat putranya bisa berjalan seperti biasa. Kini Fong Xin sadar atas kebaikan orang yang selama ini dianggapnya musuh. Ia juga membocorkan rencana jahat Jenderal Wei yang ingin menyampuri obat yang telah dibuat Tabib Wong. Semua ini bertujuan agar orang-orang mudah kecanduan opium. Rencana itu pun terpaksa diambil Fong Xin agar dapat keluar dari penjara. Tabib yang mendengar itu tak menyangka dalang dari semua ini adalah Jenderal Wei yang tadinya dianggap pahlawan. Di tempat lain, Jenderal Wei mulai curiga dengan hubungan Tabib Wong dengan Guru Lo. Ia merencanakan sesuatu apabila si tabib berniat untuk membebaskan orang tersebut. Seperti biasa, ia pun dipanggil untuk mengontrol kesehatan tahanannya.
Di sini Tabib Wong dan Guru Lok merasakan ada sesuatu yang berbeda. Tabib Wong hanya meminta si guru untuk mengikuti arahannya. Si guru pun terbaring tanpa napas dan detak jantung. Semua ini adalah bagian dari rencana si tabib yang telah diatur. Jenderal Wei yang mendengar itu pun segera menuju ruangan tahanan. Ia terlihat marah mengetahui tahanannya telah mati. Jasad itu pun disingkirkan, sedangkan Tabib Wong dibawanya untuk menghadap. Secara terus terang Jenderal Wei mengajak Tabib Wong bekerja sama untuk meningkatkan kualitas dari opium. Ia merasa Tabib Wong mampu meningkatkan kualitas opium dengan metode penelitian sebagaimana ia menciptakan sebuah obat. Jenderal Wei menjanjikan keuntungan besar apabila bisnis ini berjalan. Mendengar itu Tabib Wong dengan penuh kekecewaan menolak. Ia tak menyangka orang baik selama ini adalah serigala berbulu domba. Dengan tegas ia menolak meski terus mendapat ancaman dari jenderal. Ia kemudian setuju setelah melihat kalung Fei Hong yang ada di sana. Tentu menunjukkan putranya dalam bahaya. Di sisi lain juga Hong Sum membawa jasad Guru Lok yang dibuang. Sadar akan itu Tabib Wong segera pulang untuk memastikan keadaan keluarga dan gurunya baik-baik saja. Jarum yang dipasang itu pun dicabut sebelum terlambat. Tampaknya Tabib Wong berhasil mengelabui Jenderal Wei dan menyelamatkan gurunya. Di lain hari, prajurit membawa beberapa kotak opium untuk diteliti dan dipelajari Tabib Wong, guna menciptakan kualitas yang bagus. Rupanya rencana itu telah diketahui Bibi Fei Hong. Tabib Wong menjelaskan hanya memanfaatkan semua ini demi mendapatkan obat. Ia juga tahu si guru kecanduan opium semenjak berada dalam tahanan. Tekadnya ingin membuat obat ketergantungan opium untuk menyelamatkan banyak orang, terlebih dulu gurunya yang saat ini mulai terpuruk. Ia meyakinkan kalau dirinya tak akan pernah bekerja sama dengan kejahatan. Hari terus berganti. Tabib Wong fokus mengurung diri demi memperoleh obat yang diinginkan. Ia terlihat frustasi karena belum berhasil menciptakan obat tersebut. Di sisi lain, Hong Sum dan Fong Xin yang tadinya tak akur menjadi baik dan kompak untuk membantu kekurangan keluarga Tabib Wong. Sampai-sampai Hong Sum berniat menjadi kuli demi kebutuhan keluarga ini. Ia menolak menerima uang dari Fong Xin. Niat baik dari mantan bandit ini membuat Mimin sedikit terharu. Tak lama setelah itu prajurit datang mencari Tabib Wong untuk menghadap ke Jenderal Wei. Waktu yang disepakati dirasa telah habis. Karena tak memberi informasi, Fei Hong dibawa paksa sebagai jaminan. Di saat itulah Tabib Wong keluar setelah lama mengurung diri. Semua orang terkejut melihat kondisinya seperti mayat hidup. Setelah sampai, Tabib Wong menjelaskan kalau percobaan ini dirasa sangat sulit dari harapan sebelumnya. Ia meminta beberapa waktu lagi demi mendapat hasil yang baik. Tabib Wong kemudian pamitan untuk melanjutkan pekerjaannya. Tapi Jenderal Wei curiga dengan gerak-geriknya seperti seorang pengguna. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki si tabib. Setelah sampai di rumah, tingkah aneh Tabib Wong mulai berubah akibat menggunakan opium. Bibi Fei Hong sendiri jengkel mengetahui hal ini. Semua ini terpaksa dilakukan karena tak mungkin Tabib Wong harus mengorbankan orang lain untuk eksperimennya tersebut. Bahkan ia betul-betul ingin memperoleh obat guna menyelamatkan si guru yang tengah kritis. Antara sadar, Tabib Wong mengamuk membanting apa yang dilihatnya, tak terkecuali Bibi atau Fei Hong yang ada di sana. Melihat keributan itu, Hong Sum datang tepat waktu. Ia terlihat marah kepada Tabib Wong atas sikapnya barusan. Sedikit ia mengingatkan perjalanan hidupnya dulu ketika diselamatkan oleh Tabib Wong. Ia tahu Tabib Wong berjiwa besar sehingga mampu merubah hidupnya ke arah lebih baik. Bukannya seperti saat ini harus menyerah dengan keadaan. Atas kerja kerasnya itu tampak si tabib masih belum memperoleh obat yang diinginkan. Ia pun dengan putus asa menjumpai si guru. Di sana Guru Lok memperlihatkan sebuah pisau yang dimana pisau ini hendak digunakan untuk membunuh dirinya sendiri. Akan tetapi dendam yang dimiliki terhadap seorang pengkhianat, ia mengurungkan niatnya tersebut sebelum dapat membunuh Wei Mogi, yaitu orang yang telah mengkhianati perguruan Shaolin. Guru Lok memberitahu kalau Wei Mogi atau Jenderal Wei memiliki kekuatan yang bertumpuk pada tumit kakinya. Untuk mengalahkannya, si guru lalu mengeluarkan sebuah kitab yang ada pada tubuhnya. Kitab ini sangat diinginkan Wei Mogi. Itulah alasannya ditangkap dan disiksa. Untuk itu ia lebih memilih menyimpan kitab ini agar keluarga Tabib Wong tak terlibat dan menjadi incaran Wei Mogi. Kitab itu pun diserahkan kepada si murid. Guru Lok sendiri menghembuskan nafas terakhir.
Kali ini Tabib Wong berjanji akan membalaskan dendam si guru atas kejahatan Wei Mogi. Singkat cerita, Tabib Wong sampai saat ini masih belum mampu membuat obat ketergantungan, meski beberapa eksperimen nyaris merenggut nyawanya sendiri. Perlahan juga ia mulai membaik dari kondisi sebelumnya. Di tempat lain, Hong Sum yang bekerja sebagai kuli curiga dengan sikap Jenderal Wei. Ia menguping perbincangan mereka. Rupanya Jenderal Wei bekerja sama dengan seorang bule bernama Jack. Mereka merencanakan penyelundupan opium dalam skala besar untuk diedarkan di negeri ini. Di samping itu, Wong mulai mempelajari kitab yang diberikan si guru. Dengan tekun pula ia berlatih, berharap bisa membalaskan dendam si guru. Tanpa sadar ia pun berhasil menguasai jurus tendangan tanpa bayangan. Sontak Hong Sum yang melihat itu tercengang karena sebelumnya ia tak pernah melihat jurus tersebut. Secara langsung juga Hong Sum memberitahu tentang niat jahat Jenderal Wei yang ingin mengedarkan opium di negeri ini. Tentu jutaan orang akan menjadi korban. Dari itu mereka mencari cara untuk menghalanginya. Salah satu rencana pun didapat. Mereka berniat memutuskan hubungan kerjasama Jenderal Wei dengan cara berpura-pura memihak kepada orang asing. Rencana itu pun dijalankan malam itu juga. Puluhan kotak opium dicuri Hong Sum dengan tujuan Jenderal Wei dan orang barat saling mencurigai. Rencana itu pun berhasil. Kini Jack menaruh curiga atas keamanan yang diberikan Jenderal Wei. Tentu kerjasama mereka akan putus disebabkan hilangnya opium milik orang barat. Saat itu Jenderal Wei bingung kenapa bisa opium yang dijaga bisa hilang begitu saja. Ia tahu Geng Ma telah tak ada lagi. Secara terburu-buru Fong Xin datang memberitahu kalau Geng Ma meninggalkan opium dalam jumlah banyak di suatu tempat. Tentu kabar ini diterima Jenderal Wei tanpa menaruh curiga. Mereka pun mengambil opium tersebut, namun ternyata ini semua adalah rencana yang diatur Tabib Wong untuk meyakinkan orang-orang barat jika Jenderal Wei lah yang mencuri opium mereka. Keesokan pagi Jenderal Wei dipanggil atasannya. Jabatan yang dimiliki pun dicopot atas permintaan seseorang. Ia bertanya siapa orang yang melakukan semua ini. Atasannya menjawab jika seseorang asing bernama Jack. Karena jengkel, Wei Mogi pun menangkap si Jack. Perdebatan dan saling menyalahkan terjadi. Kali ini Wei Mogi sadar kalau semua ini adalah rencana Tabib Wong. Dengan marah pula ia menghabisi mantan rekannya ini. Keesokan hari Wei Mogi dan anak buahnya mencari Tabib Wong. Ia berbuat kerusakan dan tak segan membunuh pelayan si tabib. Selain itu mereka juga menangkap semua keluarganya. Wong yang mengetahui itu segera mencari mereka ke dalam hutan. Ia terkejut melihat putra dan semua keluarganya ditahan oleh seseorang bertopeng. Tampak Wong belum mengenal orang tersebut. Untuk menyelamatkan mereka, Wong harus mengalahkan beberapa petarung. Yang pertama, ia harus melawan petarung tinju Mong Tai. Apabila Tabib Wong kalah atau keluar arena, maka salah satu dari keluarganya akan menjadi korban. Saat itu Tabib Wong terdesak sampai harus menyentuh tanah. Sesuai aturan, Hong Sum harus menerima siksaan atas kekalahan Tabib Wong. Melihat itu ia mencoba bangkit tapi masih saja belum mampu mengalahkan petarung tersebut. Sampai akhirnya Hong Sum tak menyadarkan diri akibat patah kaki dan tangan. Di sini Wong terlihat tak memiliki harapan. Sekuat tenaga ia bangkit untuk bertarung sampai memperoleh kemenangan dari petinju tersebut. Tak tinggal diam, seorang ahli pedang langsung menyerang. Tabib Wong terpojok karena kelincahan orang ini sulit dibaca. Wong kemudian terkena goresan pedang, tentu hal ini berdampak buruk bagi keluarganya. Pakaian dari bibi Wei Hong juga dilucuti satu persatu ketika Wong mendapat goresan pedang. Melihat itu Wong dengan tak terkendali menyerang sampai-sampai lawannya ini tewas dengan kondisi mengenaskan. Menyadari anak buahnya telah tumbang, orang bertopeng itu kemudian menyerang Wong sambil melepaskan tali yang menahan tubuh Wei Hong. Di sini Wong tak bisa berbuat banyak demi menyelamatkan putranya. Ia terus memegang tali yang menahan tubuh Wei Hong. Perlahan Wong mulai terlihat lemas akibat pukulan yang bertubi-tubi.
Tali yang dipegang itu terlepas membuat harapannya pudar akan keselamatan putranya. Tapi tak disangka Fong Xin mengorbankan diri demi anak tersebut. Kali ini Wong bangkit untuk melawan orang itu. Dari langkah kaki ia bisa membaca jika orang ini berasal dari perguruan Shaolin Selatan. Tentu jurus yang digunakan adalah tendangan tanpa bayangan. Rupanya semudah itu saja Wong mengalahkan orang ini. Begitu juga yang dirasakan orang bertopeng yang tadi sempat meremehkan kemampuannya. Ia tak tahu jika Wong adalah pewaris dari kitab tendangan tanpa bayangan. Dengan penasaran Wong membuka topeng orang tersebut. Dan ternyata Wemogi lah orang di balik ini semua. Dendam si guru pun terbalaskan. Beberapa waktu kemudian Tabib Wong mengadakan perayaan. Ia mencari Fai Hong yang tak terlihat di sana. Tapi rupanya bocah itu menjadi pemain barongsai. Fai Hong juga mewarisi bakat ayahnya menjadi tabib. Selain mahir bela diri, ia dikenal baik oleh masyarakat. Semoga dalam film ini kita dapat mengambil hal positifnya. Tiba-tiba, film pun selesai.